Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Siap. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semuanya siswa ini lahir di Ponorogo ya? Alhamdulillah. Siapanya alhamdulillah terus. Kalau Anda lahir di Ponorogo tentunya sudah tidak asing lagi. Mungkin Anda tidak berpikir, atau mungkin ada yang berpikir tapi hanya sekian persen saja, bahwa reog ini secara kepenulisan ini tentunya entah Anda sadari atau tidak, ini ada dua macam kepenulisan seperti ini. Adakah yang pernah membaca tulisan reog itu seperti yang paling sono REYOG itu? Ya. Gimana? Di depan rumah. Bukan di sini pokoknya ya. Terus juga adakah yang pernah membaca tulisan reog itu REOG seperti itu? Pernah juga? Semuanya sama-sama benar ya? Iya. Mungkin. Kira-kira ada Resik, indah. Kamu tahu yang REYOG tapi yang dijelaskan REOG. Oke, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Ya, yang reog Pak ternyata Pak. Oh, yang tahu ternyata yang reog. Apa itu? Resik, indah, omber, girang gembirang. Oh gitu, resik, indah, umber girang gembirang. Oh belum tahu. Nah ini resik, indah, umber girang gembirang itu menjadi kepala harimau dengan dada merah begitu. REOG itu ya. Terus REYOG kamu lihat itu terus seperti apa? Oh tarian. Tarian seninya reog tulisannya REYOG, sedangkan REOG itu apa? Slogan. Oh, pada saat Presiden Marto. Iya, setahu saya Pak. Oh. Silakan dilanjutkan dulu. Kata ibu saya Pak. Oh, kata ibunya. Itu kan kalau Jombang itu Jombang beriman loh Pak. Jombang beriman. Kalau Ponorogo itu reog gitu. Yang mana singkatannya betul tadi yang disampaikan oleh Oh, tepat sekali Pak. Baik. Ya, tapi kebetulan setiap ganti bupati pasti ganti slogan pembangunan untuk daerah tercinta. Dan kebetulan pada saat Bapak Markum Singodimejo mengeluarkan slogan pembangunan Ponorogo dengan kata REOG tersebut. Sedangkan reognya REYOG, inilah yang dinamakan kesenian khas Ponorogo, seni reog. Yang Anda biasa melihat menari-menari itu ya, itu REYOG. Terus seperti apa kira-kira? SMP, ya saya belum tahu SMA karena saya pada saat itu masih SD ya. Nah, ternyata ada pendapat yang berbeda juga. Nah ini, Mbah Kasni Gunopati ini salah satu tokoh yang ada di Ponorogo yang lebih dikenal dengan Mbah Kami Tuwo Kucing, berpendapat bahwa reog ini berasal dari tulisan seperti itu, REYOG. Dan di balik itu ternyata merupakan singkatan dari kalimat-kalimat yang memiliki makna yang olah kridaning Gusti G gelar gulung tersane kanggo kuwasa. Yang mana ini menurut sumber ini berasal dari tembang pucung. Padahal kalau kita tinjau dari tembang pucung sendiri, ini ada suku kata yang kurang. Yamidi ini seharusnya berapa suku kata ya? 6. Yamidi ini 3, harusnya 6. Iya. Supaya bisa ditembangkan tentunya harus ditambahi begitu ya. Tetapi tidak merubah kontennya. Misalnya ditambah Yamidi Kang Kuwasa gitu ya. Olah kridane kurang 1 ya. Kurang 1. Ditambahi sang begitu aja supaya bisa ditembangkan. Gelar gulung tersane Kang Kuwasa. Ada yang bisa nembang pucung mungkin ketika Anda di SMP begitu. Ing wang susmo adiluhung
yang widi Sang Gusti olah kridaning Sang Gusti kelar gulung tresnaning Kang Maha Kuwasa. Tepuk tangan. Nah, betul sekali. Ini Iwang Suksmo Adiluhung. Saya sampaikan bahwa Islam masuk di Ponorogo ini setelah masa Raden Katong, tapi sebelumnya masih belum Islam mayoritas masyarakatnya. Maka dari itu menyebut Tuhan Yang Maha Pencipta itu ada beberapa sebutan, di antaranya adalah Ingwang Suksmo. Ingwang Suksmo itu Tuhan Yang Maha Pencipta. Adiluhung, adi itu bagus, luhur, baik. Apakah betul Tuhan Maha Pencipta itu maha baik, maha benar, dan maha luhur? Betul. Berarti tidak ada yang salah dalam kalimat yang kedua ini. Yang widi ini juga sebutan Tuhan Yang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Tunggal. Betul? Betul. Olah kridaning Gusti, olah kridaning Gusti. Tuhan itu maha menciptakan, maha segalanya, maha kuat, dan maha mampu. Betulkah itu? Betul. Gelar gulung kersane Kang Maha Kuwasa. Yang digelar ataupun digulung itu biasanya apa? Ikan. Nah, ini gambaran dari alam semesta. Ketika alam semesta ini diciptakan atau digelar sampai digulung kembali nanti pada waktu yang kita tidak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Ini merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah ini benar? Benar. Berarti ini memiliki kandungan makna yang cukup luar biasa. Inilah hebatnya Riok Ponorogo. Tepuk tangan kuat. Ya. Jauh hari sebelum kamu lahir mungkin ya? Iya. Mungkin orang tua Anda, yang Anda, kakek Anda, cicit, yang buyut Anda juga sudah Riok itu sudah ada. Baik, kita tarik garis waktu di era sebelum berdirinya Ponorogo. Anda mungkin bisa bayangkan, Ponorogo ini sebelum bernama Ponorogo kira-kira sudah ada manusianya atau belum? Kalau sudah, itu keseniannya apa? Lagu nasionalnya apa? Itu Anda mungkin bisa bayangkan ya. Kita garis sebuah garis waktu begitu, ditegaskan di era setelah jayanya Majapahit. Itu di Ponorogo ini, namanya belum Ponorogo, masih Kademangan Surukugeng. Di sana ada seorang tokoh. Pada saat itu masyarakat masih banyak yang non muslim. Bukan banyak, memang hampir seluruhnya mayoritas ini non muslim. Baru setelah Raden Katong atau Bathara Katong, yang mana itu masih putra Brawijaya, putra dari Kerajaan Majapahit, datang ke wilayah ini dengan mengemban misi melakukan pemetaan terhadap wilayah ini, bekas Kerajaan Majapahit ini yang pada saat itu sudah dikuasai oleh Demak, melakukan pemetaan dan juga menata negeri dan mendirikan sebuah negeri baru. Di sini barulah berdiri Kabupaten Ponorogo ini, tepatnya pada tanggal berapa? Ada yang pernah mendengar itu atau pernah membaca? Agustusnya betul. 11 Agustus. 11 Agustusnya betul. Tahunnya 1000-nya betul. 1000 berapa? 1700-nya salah. 1490. Masuknya dengan cara damai, tetapi niatan damai itu belum tentu diterima dengan damai. Jadi pendek kata, mereka terjadi perselisihan dan singkat cerita Ki Demang Suryo Alam akhirnya meninggal dunia. Dan kesenian riok yang sudah ada ketika masa Ki Demang Suryo Alam atau Ki Demang Surukugeng tersebut, apakah dimatikan atau dihancurkan oleh Raden Katong? Tidak. Nah, terus diapakan? Dimanfaatkan, dikembangkan. Sebagai salah satunya sebagai sarana buat media dakwahnya. Iya, betul sekali.
Jadi niatan awalnya Raden Katong masuk ke Ponorogo ini selain menata negeri baru, mendirikan sebuah negeri baru dengan menata masyarakatnya dan juga membawa keyakinan mereka ke arah keyakinan yang sesuai dengan apa yang diembannya, yaitu menyampaikan atau melakukan syiar Islam. Nah, inilah apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat di wilayah Ponorogo ini, mulai dari masa Kidung Sri Alam, ini tidak dihancurkan. Caranya bagaimana? Ayo. Reog pada saat itu dipegang oleh orang-orang non-muslim pada saat itu, dan tiba-tiba kok bisa menjadi alat dari Raden Katong untuk melakukan syiar Islam. Caranya seperti apa kira-kira? Oh, kurang lebihnya begitu. Itu jawaban dari namanya Isam. Ya, mungkin yang belakang Aditya. Nah, ini favorit. Mungkin kira-kira seperti apa kira-kira cara memanfaatkan Reog sebagai media untuk syiar Islam? Belum tahu itu boleh loh ya, boleh. Atau mungkin yang Reog itu dijadikan sarana untuk melakukan syiar Islam, diantaranya adalah beberapa istilah yang ada di dalam kesenian Reog ini diselaraskan dengan istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab. Tentunya di dalam bahasa tersebut terkandung nilai-nilai yang luhur dan juga di situ ada ajaran-ajaran yang positif, tentunya yang sesuai dengan hukum Islam. Itu ya. Konon di era Raden Katong disebutkan ini berasal dari kata riyakun atau riuk yang artinya adalah husnul khotimah, becik pungkasane kalau dalam bahasa Jawa. Coba, mungkin ada yang ingin berpendapat yang dimaksud husnul khotimah atau becik pungkasane itu seperti apa dan implementasi dalam kehidupan nyatanya seperti apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu ditujukan untuk mendapatkan suatu kebenaran atau mendapatkan, kalau di Islam pahala. Oh gitu. Ya, itu ditunjukkan setiap kegiatan yang kita lakukan ditunjukkan untuk mendapatkan itu, Pak. Iya, bagus sekali. Jadi iya, betul sekali. Terima kasih Isam. Dan memang intinya jangan sekali-kali kita mati tanpa membawa iman dan Islam gitu ya. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi tidak Islam. Itu makna yang terkandung di dalam visual dadak merak tersebut atau kesenian Reog tersebut. Berikutnya ada beberapa instrumen yang lain, diantaranya adalah apa ini wujudnya ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat rem. Cah apapun numpak motor nu banter ora dibunyi spion mari ya. Masih berani ya? Lupa nggak bawa SIM dan dompet Anda berani? Sekarang naik motor nggak usah terlalu kencang, jalannya 55 gitu aja. Tidak usah dikasih rem. Nah, coba bayangkan itu. Kalau hidup kita tanpa rem. Nah, rem atau pengendalian ini dalam kehidupan nyata seperti apa kira-kira? Untuk mengendalikan aktivitas. Untuk mengendalikan aktivitas, Mengendalikan sikap, perbuatan, nafsu supaya supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang menjadi larangan dalam Islam, supaya selamat saat bisa mengendalikan ini. Kita melakukan apapun ini harusnya tetap ada pengendalian supaya tidak terlalu kebablasan gitu kalau dalam bahasa Jawa. Kata katifun kok katimun. Artinya adalah balasan. Wes, sekarang mudah sekali, tadi ada rem atau pengendalian. Sebaliknya, intinya dalam bahasa Jawa ada sebuah pepatah,
wong nandur mesti bakale Manen. panen utawa ngunduh. Itulah yang kita lakukan di dunia dan nanti pastilah akan mendapatkan pahala di akhirat. Kita berbuat jelek walaupun itu hanya sekecil apapun, pasti nanti akan mendapat balasan, akan mendapat siksa kita. Ada yang ketuk begitu ya. Kalau dalam kerawitan semuanya ini kita namakan bunang di dalam kerawitan Riok ya. Kenong berasal dari kata kona'ah, menerima takdir. Menerima takdir. Ya, coba siapa yang ingin berpendapat tentang menerima takdir ini? Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Pokoknya percaya apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Yang terbaik bagi kita. Betul. Insyaallah. Artinya salah atau banyak dosa. Ada yang ingin berpendapat tentang hal ini? Ya, dari kendang, terus tipung dan yang kona'ah tadi itu kan ada imbangannya. Jadi selama manusia itu memiliki salah banyak dosa, asalkan manusia itu berusaha untuk berbenah, berusaha untuk menjadi lebih baik, insya Allah ketemu yang namanya Riok tadi, Riokun yang artinya husnul khotimah. Ya. Insya Allah. Iya. Bagi berapa dosa yang sudah Anda lakukan? Satu aja. Apakah jari Anda yang berjumlah 20 itu mampu untuk menghitung kesalahan Anda yang sudah Anda lakukan? Pagi bangun pagi, antri di kamar mandi, ayahmu lama, bapakmu. Dan sarapan dok, itu sama enggak ibu. Sarapan, sambalnya kepedesan, Anda ngesulok. Sudah banyak sekali. Oleh sebab itu, jika kita sudah menyadari betapa banyaknya dosa yang kita miliki, tentunya apa yang harus kita lakukan? Ya, segera mohon ampunan. Setelah itu ya jadilah itu sebuah peringatan. Lek misalah ki ya wis ndang nyuwun ngapura. Oke, ini mesti ngapura. Sesuk ya sing dibaleni neh. Sesuk baleni neh. Ini kan episode baru, Pak. Episode berikutnya apa? Senenge kapal lombok, ya. Bambu ya. Ini cara memainkannya bagaimana, Pak? Digoyang. Digetarkan ya. Namanya apa yo? Sudah lancar sekali. Angklung. Coba kira-kira. Pribadi yang buruk ke pribadi yang lebih baik. Ya. Bagus sekali, semuanya berpendapat dan semuanya benar gitu ya. Pokoknya beralih dari yang buruk ke yang baik. Kemarin Anda sholat Id, itulah kan? Ya. Membawa sandal yang bagus apa yang buruk? Buruk, Pak. Standar sholat. Ya, tentunya ini yang positif sekali dalam kehidupan nyata ya. Bukan kok dari sandal yang buruk beralih ke sandal yang baik, tetapi semua perbuatan kita dari hari ke hari ini tentunya lebih baik. Dari zaman jahiliyah ke zaman Islam ya. Oke lah. Ini mohon maaf, fotonya kabur. Trompet. Tapi saya yakin Anda tahu ya, trompet itu alat musik yang cara memainkannya dengan cara yang berubah nadanya apa ini? Bolongan. Ya, berasal dari kata suar. Artinya adalah peringatan apa ya kira-kira? Hari kiamat. Boleh lah, hari kiamat. Buruk. Ternyata untuk tidak berbuat buruk. Oh iya. Cah, kuncine wong iki janji eling. Eling lan waspada ini tentunya insya Allah akan selamat. Eling terus kita maknai secara positif. Panjang. Bisa panjang itu teknik yang sebenarnya itu gimana, Pak? Bisa dijelaskan secara singkat mungkin. Ya, ya dijelaskan 1 menit aja ya. Ya. Ini merupakan teknik ditiup dan tidak
terhenti di dalam permainan itu, karena memang ketika udara yang ada di dalam diafragma kita sudah menjelang habis, kita menghirupnya dengan cara menghirup melalui hidung, sedangkan yang meniup itu bukan tenaga dari perut ataupun dada, tetapi dengan tekanan pipi. Jadi ketika itu menekan dengan pipi, hidung kita menghirup udara. Terima kasih. Kita di kelas sudah sampaikan beberapa instrumen reog, dan saat ini Anda berhadapan langsung dengan instrumen yang tadi kita tampilkan di layar. Mulai dari yang ada di hadapan Anda ini, inilah yang dinamakan kendang, atau apa tadi dalam bahasa Arabnya? Ini cara memainkannya adalah dengan digesek, ditiup, dicubit, dipetik, dikeplak. Ya, dipukul. Yang dipukul adalah yang kedua ujungnya ini dari membran yang terbuat dari kulit ini. Adapun beberapa gradasi suara yang bisa ditimbulkan, tentunya mungkin Anda bisa lihat yang satu ujung ini besar dengan diameter sekitar 45. Coba dibandingkan, betul kecil atau lebih besar? Lebih besar yang mana? Yang kiri ya, berarti sesuai dengan lingkarnya. Yang besar tentunya suaranya lebih besar. Adapun gradasi suara yang bisa ditimbulkan dari kendang reog ini bisa ta, tung, bisa tong. Ya, yang di kanan ini bisa de, bisa det, bisa ket. Misalnya tak tung dela, mangan gedang, tak tugel tugel, tak ulu, mak celeguk. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sayang saya bukan pemain kendang asli, jadi tidak begitu jelas. Nah, ini dan ini kita selaraskan. Jadi seperti itu dinamika perubahan instrumen reog ini pun ini betul-betul menjadi pengendali dari dinamika dan juga tempo dalam permainan musik reog. Itu saya rasa kendang cukup, nanti Anda bisa mencobanya ya, bisa mencobanya. Atau kempul, kafulun. Artinya apa tadi? Balasan, ya, balasan atau imbalan. Yang bentuknya seperti ini diameternya tidak kurang dari 90 cm, dan cara memainkannya juga sama dengan apa ini? Dipukul, dicubit, ya dipukul. Yang dipukul adalah bagian tengahnya ini. Alat pemukulnya juga disesuaikan dengan bentuknya. Nggak mungkin dipukul dengan yang ini ya. Ya tentunya dipukul dengan yang bentuknya sama. Supaya gemanya tidak berkepanjangan, tapi kalau dipukul gong, ini gemanya terus mengisi ruangan ini akan rusak. Makanya harus dihentikan dengan cara memegang bagian yang tengah ini. Kalau masih berdengung juga, Anda bisa menempelkan ruas dari lengan bawah Anda ini ke sini. Gitu. Nanti juga Anda bisa mencoba. Baik, saya rasa untuk kempul, kafulun cukup ya. Ketok dan kenong, kotok dan kona. Ya. Kotok tadi artinya apa? Kona? Menerima. Iya, Anda menerimanya saja yang diingat-ingat. Menerima 20.000 alhamdulillah, 30.000 alhamdulillah. Ya, cara memainkannya juga sama, disesuaikan dengan gending yang ada dalam seni reog. Ada 5 gending dasar, mulai dari iring-iring, obyok, sampan, gobiro, dan juga ponoragan. Bergantian saja memukulnya. Bergantian. Kalau yang sampak dan lebih jelasnya lagi nanti Anda bisa melihat di modulnya ya.
Oke, yang dipukul adalah bagian ini, bagian kulitnya ini, tetapi tidak menggunakan telapak tangan, melainkan dengan menggunakan alat pemukul ini yang lentur. Ini terbuat dari karet. Cara memukulnya gampang saja seperti ini. Dan gendingnya berbeda gending, tentunya berbeda teknik. Nanti lebih lanjut bisa Anda lihat di modulnya. Saya rasa cukup untuk katifun ya. Dipegang terus digoyangkan. Loh, sekarang. Yang digoyang adalah yang ini ya. Bisa digetarkan, bisa dihentakkan, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau dihentakkan gitu aja langsung koclok. Bisa kentir gitu ya. Itu angklung. Dan lazimnya dalam penyajian seni reog angklungnya tidak hanya 2, bisa 4 ataupun 5. Disesuaikan dengan kebutuhan garam. Ya, demikian tadi dengan tempo yang sangat rendah. Dan siapkan, ayo sini semuanya.